Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau memberikan pemahaman pada Bapak Ibu, para PKB dan penyuluh kaki tentang budaya kerja. Jadi budaya kerja BKKBN. Jadi BKKBN itu punya budaya kerja. Jadi sama yang disampaikan pada ayat tadi ada fungsi keluarga, ada sosial budaya. Jadi BKKBN juga punya budaya kerja. Itu yang disingkat dengan cetak tegas. Jadi cetak tegas itu cerdas, tangguh, kemudian kemitraan, bekerja sama, kemudian integritas, ikhlas. Itu yang akhirnya ikhlas. Itu yang mesti diimplementasikan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama cerdas. Nah, mungkin deskripsinya, ide kata kecerdas itu adalah mampu bertindak secara optimal, secara efektif dan efisien dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber terdahulu, mulai dari Pak Lubis sampai ke Pak EF, itu sudah menyampaikan tentang terkait dengan cetak tegas tadi, dengan budaya kerja kita tadi. Implementasinya efektif. Nah ini efektif itu tadi Pak Lubis sudah menyampaikan bahwa semua PKB dan penyuluh KB harus menyusun rencana kerja. Nah kalau tidak ada rencana kerja, itu berarti tidak ada acuan dalam untuk pelaksanaan pekerjaannya atau pelaksanaan tugasnya. Kemudian apa yang direncanakan itu dilaksanakan secara baik, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, itu yang harus dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang sudah direncanakan, itu harus bisa menangkap semua peluang. Dari semua peluang yang ada di lingkungannya, kemudian bisa juga berinovasi, membuat satu gagasan baru. Ya. Tapi inovasi ini harus bisa diimplementasikan. Jangan sampai membuat inovasi tapi nggak bisa dilaksanakan. Itu sama aja dengan berita hoak itu kan, itu omong kosong. Nah, menggunakan metode kerja serta teknologi secara tepat guna dan terakhir. Nah, ini tadi udah dibahas secara panjang lebar oleh Pak F tadi. Jadi kita semua harus udah mulai beralih sekarang. Jadi jangan selalu kita berpikir secara manual, tapi kita harus berpikirnya secara dengan menggunakan IT. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Nah, kemudian efisien. Jadi efisien itu menjalankan standar kerja yang tinggi. Bapak Ibu para PKB, nah ini khususnya PKB, ini harus membuat standar kerja, harus membuat SOP. Jadi apapun kegiatan yang akan dilakukan buat SOP-nya, supaya bisa menjadi acuan dan standar dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kalau tidak ada standar, nah ini jelas pelaksanaannya itu akan nggak terarah gitu kan, nggak terarah itu secara jelas. Itu kalau kita tidak buatkan standar kerja, dan itu yang menjadi patokan kita dalam pelaksanaannya. Jadi mulai dari inputnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya apa. Nah, output ini adalah standarnya, standar yang kita tetapkan tentang hasil yang ingin kita capai. Kemudian outcome-nya apa. Nah, itu yang harus kita tetapkan. Nah, kemudian mencari alternatif kerja, dengan dana yang minim. Jadi maksudnya gini, dalam pelaksanaan tugas para PKB dan penyuluh KB dan PLKB, jangan selalu berpikir bahwa dalam pelaksanaan tugas itu harus didukung dengan anggaran. Tidak harus seperti itu. Jadi mana harus bisa dipilahkan, dimaksimalkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu, diminimalkan yang memerlukan dukungan anggaran yang tinggi. Tapi bisa juga kita melaksanakan pekerjaan itu kan dalam rangka mencapai target yang sudah kita tetapkan, itu tidak perlu didukung dengan anggaran. Itu bisa kita lakukan. Makanya harus dipilah sedemikian rupa mana yang bisa kita lakukan
dengan tanpa dukungan anggaran. Nah itu yang dikatakan cerdas. Jadi PLKB yang cerdas, kemudian PKB yang cerdas seperti itu, selalu berupaya untuk mencari solusi supaya semua yang apa yang dia sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Nah kemudian yang tidak boleh dilakukan, nah ini yang tidak boleh dilakukan untuk mencapai kerja yang efektif itu bekerja tanpa koordinasi. Jadi baik koordinasi internal maupun eksternal. Nah kemudian kita tidak bisa menangkap peluang. Sebenarnya peluang-peluang untuk melaksanakan tugas itu di lapangan banyak sekali. Tapi ini yang sering kita abaikan. Sering kita abaikan. Apakah kita tidak tahu tentang adanya peluang itu atau apa yang terjadi? Kemudian mengabaikan lingkungan kerja. Nah, sedangkan untuk mencapai kerja yang efisien, nah ini seringkali melanggar SOP. Nah, yang saya bilang tadi bahwa untuk melaksanakan pekerjaan harus dibuat SOP-nya supaya kerja itu sesuai dengan alurnya, sesuai dengan standarnya. Jadi tidak asal-asalan. Nah, ini yang seringkali dilakukan pelanggaran. Saya kira bukan pelanggaran SOP, tapi SOP-nya yang memang belum dibuat selama ini. Jadi karena selama ini belum membuat SOP dalam pelaksanaan pekerjaan, tolong nanti ke depan para PKB dan PLKB itu membuat SOP-nya. Nah kemudian seringkali kita dengan apa yang kita capai, kita udah langsung puas. Jadi berpuas diri dengan cara kerja yang ada. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Ed tadi, kita harus inovasi. Kita harus keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah kemudian yang kedua, itu tangguh. Jadi semua PKB, PLKB itu harus tangguh. Jadi dia harus memiliki semangat pantang menyerah. Itu untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kontrak kinerja, untuk mencapai SKP-nya. Itu harus punya semangat yang pantang menyerah. Jangan sedikit-sedikit, wah susah Pak, wah susah Pak, ini itu. Karena kalau kita mau, itu banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau tidak mau, itu pasti banyak alasan yang kita buat. Jadi PKB itu harus percaya tentang kemampuan dirinya. Bangkitkan kemampuan diri. Kemudian selalu berpikir positif dalam segala situasi. Jangan ada berapa pemikiran yang negatif gitu kan. Selalu berpikir negatif thinking, ya kita selalu berpikir negatif, itu akan menambah beban. Secara psikologis menjadi beban bagi diri kita sendiri. Jadi upayakan, kalau selama ini sudah pernah kita melakukan berpikir secara negatif, rubahlah pola berpikirnya. Kita harus setiap waktu, setiap saat, kita harus berpikir secara positif. Kemudian mencari informasi terbaru. Nah ini gali terus informasi-informasi. Ini Pak FD sudah panjang lebar menjelaskan tentang ini. Kemudian berkomitmen tentang kerja tinggi. Nah tadi udah standar, dengan standar yang tinggi yang sudah ditetapkan. Jadi kita harus komitmen bahwa kita harus mencapai itu. Kemudian bekerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Jadi jangan loyo, para PKB khususnya PNS, jangan loyo. Harus semangat, kan? Setiap waktu harus semangat. Nah kemudian yang pantang menyerah yang mesti kita lakukan, selalu mencari solusi. Nah ini selalu mencari solusi. Kalau menemukan kendala apapun, kita berpikir cerdas dalam rangka untuk mencari solusi. Rela berkorban, siap menerima kritikan. Jadi jangan ada orang kritik marah gitu kan. Jadi kita harus siap menerima kritikan dari siapapun. Nah kemudian kita harus fokus pada penyelesaian kerja, jujur dan adil. Nah itu yang mesti diinginkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita hindari dalam rangka mewujudkan kerja yang tangguh. Kalau selama ini kita suka curiga terhadap rekan kerja, ini dihilangkan. Kita harus bersama, harus kerja tim.
Jadi hilangkan. Kalau ada kecurigaan, oh ini gini, ini gitu, ini harus dibuangkan, dihilangkan. Jangan sampai itu tetap berlarut. Nah, hilangkan rasa iri hati. Nah, kedua hal ini sangat membebani secara psikologis, jangan membebani Bapak Ibu sekalian. Kalau ini terus ada dalam diri kita, ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Nah, kemudian pantang menyerah, mengeluh dalam menghadapi tantangan, putus asa dalam menghadapi masalah, malas kerja. Nah, ini yang saya pertanyakan. Sedikit-sedikit ada yang ngeluh, wah gini Pak, susah benar, wilayah saya berat. Itu keluhan, itu yang akan mematahkan semangat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang loyo. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan, kita harus kerjasama. Nah, ini yang tadi udah di panjang lebar udah disampaikan Pak F. Jadi membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu mulai dulu. Pertama mulai dulu dari lingkungan kita. Jadi mulai dulu sesama PLKB, sesama PKB, itu harus kerjasama. Jangan kerja sendiri-sendiri. Sesama PKB, sesama PLKB, kita harus terbuka. Kalau punya ide, bahas bersama. Supaya ini bisa diimplementasikan oleh semua. Saling menghargai sesama PKB. Nah, begitu juga dengan kemudian kita kerjasama dengan mitra kerja. Nah, mitra kerja pun kita harus sama seperti yang kita lakukan dengan sesama PKB dan PLKB. Jadi terbuka, nah, menyampaikan ide, saling menghargai. Nah, kemudian antar sesama itu harus saling terpercayai. Jadi memahami kelebihan dan kekurangan anggota tim. Jadi kalau orang punya kelebihan jangan iri. Nah, gimana caranya supaya kita juga bisa? Gitu. Kenapa orang bisa, saya tidak bisa? Harus punya prinsip, saya juga harus bisa. Jadi yang bisa, tolong bagi ilmunya kepada teman yang belum bisa, supaya kita menjadi tim yang kuat. Kemudian mempercayai kemampuan rekan kerja. Jadi kalau kita kerjasama, baik sesama PKB, sesama dengan para mitra, kita jangan meragukan kemampuan orang mitra kita, kerja kita. Karena kalau kita meragukan kerja kita, ini pasti tidak akan terjadi suatu yang harmonis antara sesamanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah kerjasama, integritas. Nah, integritas. Jadi sesuai dengan program yang akan kita bangun, yaitu membangun zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi kita semua ini harus bersikap jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena kalau di dalam agama Islam, kalau tidak konsisten antara apa yang dipikirkan, apa yang dikata, apa yang dilakukan, itu termasuk kategori orang munafik. Jadi kita semua jangan melakukan hal seperti itu. Jangan dikatakan orang, wah payah, PKB, PLKB, kebanyakan munafik itu, apa yang dikatakan nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kita upayakan untuk menghindarkan itu. Jadi untuk mewujudkan integritas, itu yang harus kita wujudkan adalah kejujuran. Jadi kalau kita menyampaikan informasi, sampaikan informasi yang benar. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Apalagi kita sebagai Bapak Ibu, sebagai penyuluh KB, menyampaikan pesan kepada masyarakat, itu sampaikanlah pesan-pesan itu secara benar. Jangan ada yang ditutupi. Supaya masyarakat betul-betul paham tentang apa yang kita inginkan. Nah, kemudian melaporkan dan menyerahkan semua pemberian yang tidak berhak diterima. Nah, ini terkait dengan gratifikasi, terkait dengan suap menyuap. Saya punya keyakinan bahwa PKB, PLKB nggak ada yang perlu disuap. Nggak ada itu. Paling-paling kalau gratifikasi barangkali. Ini yang perlu
kita pilah-pilah. Jangan sampai kita kena mendapat laporan tentang wah ini PKB menerima gratifikasi dari siapa. Nah ini ada batasan-batasannya. Ada pemilahan-pemilahan mana yang termasuk dikatakan gratifikasi yang bisa dilaporkan, yang akan menjadi suatu persoalan apabila dilaporkan, dan mana yang tidak menjadi persoalan apabila itu walaupun itu dilaporkan. Nah, kemudian memperhatikan nilai-nilai agama dalam segala tindakan. Tadi Pak Dayat sudah menyampaikan tentang salah satu fungsi keluarga, yaitu fungsi agama. Jadi ini akan menjadi fondasi bagi kita semua dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas. Jadi kita bentengi diri kita dengan nilai-nilai agama. Kemudian keterbukaan. Nah, keterbukaan itu adalah berani mengakui kesalahan. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan, kalau memang betul-betul kita salah, kita harus berani mengakuinya. Jangan sampai kita ngotot. Wah, saya benar, kamu yang salah, padahal diri kita yang salah. Nah, itu artinya kita tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berintegritas, nggak berani dia mengakui kesalahannya. Kemudian mendengar dengan tuntas pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya dalam diskusi, dalam ngobrol, ada orang menyampaikan pendapatnya, dengarkan dulu, jangan dipotong. Jadi kita harus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Apalagi kalau kita pada waktu melakukan penyuluhan, melakukan konseling. Jadi apa yang disampaikan juga oleh klien kita itu harus kita dengarkan sampai tuntas. Jangan sampai kita mereka belum tuntas menyampaikan, kita udah potong. Nah ini juga tidak fair, gitu kan. Nah ini yang mesti kita wujudkan. Ya lanjut. Nah ini yang mesti kita hindarkan. Saya kira ini sudah saya sampaikan semua tadi. Nah yang penting itu adalah dalam rangka mewujudkan keterbukaan. Jadi jangan suka melepas tanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melakukan kesalahan, kita berani mengakui kesalahan, minta maaf. Kita harus bertanggung jawab. Jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan suka menutup diri dari pendapat orang lain. Tadi sudah saya sampaikan, kita harus bisa menerima pendapat orang lain supaya kita bisa lebih mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, dalam menyikapi upaya untuk mewujudkan integritas, kita membuka pengaduan masyarakat, kemudian whistleblowing system. Jadi kalau pengaduan masyarakat, ada pengaduan yang berasal dari masyarakat secara umum. Ada yang berkadar pengawasan, ada yang tidak berkadar pengawasan. Nah, tapi kalau yang bersifat whistleblowing system, itu adalah pengaduan yang berisi perbuatan yang berindikasi pada tindak pidana. Nah, hati-hati, karena pengaduan masyarakat dan whistleblowing ini kita buka secara luas kepada seluruh masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan, Bapak Ibu lakukan sebagai penyuluh KB, itu akan dipantau oleh masyarakat. Apakah PKB-nya bekerja atau tidak, apakah PKB-nya malas-malasan, PKB-nya jarang masuk kerja, termasuk PLKB juga seperti itu. Itu akan dilakukan pengawasan oleh masyarakat. Nah, itu kita membuka saluran pengaduan masyarakat dan whistleblower itu melalui website BKKBN. Website-nya yang sudah kita buka, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide. Kemudian bisa penyampaiannya melalui WhatsApp, SMS, telepon. Nah, kalau untuk WhatsApp, telepon itu bisa langsung ke ada 5 kontak person yang bisa dihubungi, mulai dari kaper, semua pejabat institusi BKKBN dan auditor kita, Bu Murni. Nah, inilah saluran yang bisa dimanfaatkan dalam rangka oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, baik terhadap cara kerjanya PLKB dan PKB, kemudian pengaduan masyarakat terkait dengan cara pelayanan yang diberikan oleh PKB dan PLKB. Nah, termasuk juga para mitra-mitra kita itu akan memberikan laporan-laporan.
kepada kita melalui saluran-saluran yang sudah kita siapkan. Nah ini Dumas, alur pelaporan Dumas, ini yang melalui website, jadi ada 6 langkah dalam penyampaian laporan melalui website. Jadi harus diikuti langkah-langkah seperti itu. Ya lanjut. Nah kemudian melalui telepon, WA juga sama, jadi laporannya harus jelas, harus secara kronologis itu disampaikan. Nah tolong ini juga expose ke masyarakat. Kita mohon koreksi karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu tidak ada yang memantau kita, tidak ada yang mengoreksi kita, itu kita tidak akan tahu apakah kita sudah melakukan dengan baik, apakah kita sudah melakukan dengan benar. Nah, ini kita butuh orang lain yang ikut mengawasi, ikut memantau dan ikut mengoreksi tentang apa yang sudah kita lakukan. Saya kira dengan berbagai macam saluran yang sudah kita siapkan. Ya lanjut. Nah ini gratifikasi. Jadi gratifikasi yang diterima oleh ASN BKKBN. Ini khusus untuk ini ya, untuk pegawai BKKBN provinsi, kemudian termasuk para penyuluh KB. Jadi ada 22 orang penyuluh KB yang tersebar di 4 kabupaten kota di Kepri. Nah ini juga menjadi sorotan dari masyarakat nantinya. Jadi gratifikasi terhadap yang diterima oleh ASN BKKBN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang memiliki benturan kepentingan. Nah itu berapapun adanya. Ya lanjut. Nah ini beberapa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Saya kira nanti materinya akan di-share, tidak akan saya jelaskan satu persatu, silakan dibaca, hindari hal itu. Nah kemudian terakhir itu adalah ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh. Jadi kalau ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu, itu memang didasari dari niat atau dorongan dari dalam. Jadi kita melakukannya itu adalah lillahi ta'ala. Jadi nggak ada embel-embel lain. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu karena saya diperintah, itu artinya tidak ikhlas. Atau dipaksa, itu tidak ikhlas. Nah, jadi yang untuk mewujudkan kita melaksanakan pekerjaan secara ikhlas, itu pertama kita melaksanakan pekerjaan dengan benar, sesuai dengan aturan. Kemudian objektif, menilai sesuai dengan fakta dan data. Jadi kalau menilai sesuatu jangan asal saja menurut saya, tapi berdasarkan pada data dan fakta yang ada. Maka itu dalam melakukan penilaian secara objektif. Menerima dan melaksanakan tugas tanpa mengeluh. Jadi nggak ada keluhan. Memang kita betul-betul ikhlas, kita betul-betul lillahi ta'ala kita melakukan itu. Jadi yakinlah, kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, itu akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kemudian mencontoh keberhasilan orang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu. Kata kalau orang berhasil, kenapa kita tidak bisa berhasil? Ini yang harus kita contoh. Kalau yang orang yang bagus, kenapa tidak kita jadikan tauladan dan kita tiru apa yang mereka lakukan? Karena itu bukan satu pelanggaran kalau kita meniru apa yang terhadap keberhasilan orang lain. Ya saya kira itu harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, para PKB dan penyuluh KB. Jadi mudah-mudahan semua PKB dan penyuluh KB kita menjadi suri tauladan, menjadi penggerak bagi masyarakat, menjadi pendorong bagi masyarakat, menjadi contoh seperti yang saya sampaikan tadi bagi masyarakat kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang benar, apa yang kita ajak kepada masyarakat itu adalah hal yang benar, apa yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah hal yang benar, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, dan mudah-mudahan
kita terhindar dari semua masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Nah, nanti terhadap apa yang saya sampaikan, saya mohon komitmen dari Bapak Ibu sekalian, para PKB dan PLKB. Mungkin Bu Wanti akan membuka satu diskusi, walaupun waktunya udah singkat sekali, tapi nggak apa-apa. Yang kita harapkan adalah komitmen dari kita semua. Karena itu Bu Wanti, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya tentang ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Di sini mengacu pada budaya kerja BKKBN, yaitu cetak tegas. Cetak tegas itu ada 5 kata, yaitu cerdas, tangguh, kerjasama, integritas, dan ikhlas. Di mana tadi udah diuraikan semua sama Pak Medi dari kelima kata tersebut. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita melakukan tanya jawab. Untuk Bapak Ibu kami persilahkan bertanya. Ada 4 pemateri, yaitu Pak Lubis, Pak Dayat, Pak EF, dan terakhir Bapak Kaper. Kami kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Ayo Bapak Ibu untuk bertanya. Barangkali yang utama saya minta ke semua PKB untuk merespon, atau saya minta komitmennya tentang apa yang saya sampaikan tadi, tentang cetak tegas tadi. Mulai dulu dari PKB Batam. PKB Batam, Bu Ika. Halo Pak Dede. Ya Pak. Ya lanjut. Gimana komitmennya tentang ini, tentang apa budaya kerja cetak tegas tadi? Oh, kirain yang masalah UPPKS tadi Pak. Karena kalau udah komitmen dengan budaya cetak tegas dan diimplementasikan, semua akan selesai. Saya sendiri Pak siap Pak, karena di Bintani masih sendiri kan Pak. Jadi mungkin perlu pengenalan lebih lanjut tentang wilayah kerja dan lain-lain. Kalau untuk integritas sama dengan budaya cetak tegas, kita siap Pak sendiri Pak. Oke. Pak Dede udah berapa bulan di Bintan? Dari September berarti sudah 9 bulan Pak. 9 bulan. Masih mengenal biaya kerja? Begitulah Pak, karena agak luas kan. Tapi karena saya memang ditugaskan, ini kan 10 kecamatan. Ya. Di kecamatan handle Pak, kecuali Tambelan. Saya kira 9 bulan itu udah terlalu lama Pak untuk mengenal wilayah tugas. Iya Pak. Iya, terlalu lama ya. Iya Pak. Kerjanya lambat sekali, berarti belum termasuk kategori yang menerapkan budaya kerja. Nanti coba dirubah. Pelajari implementasi kerja tegas. Oke siap Pak. Oke. Lanjut Tanjung Pinang. Ini izin pakai linknya Bu Nur ini. Ya lanjut. Saya mewakili teman-teman Pak dari Tanjung Pinang. Terima kasih atas materi pada siang hari ini dari Bapak cetak tegas. Pada dasarnya kami siap komitmen lah, dalam arti apapun kondisinya. Pak Dodi. Padahal awal tahun ini kebetulan kami kena rolling Pak, rolling semua. Jadi bulan-bulan masih adaptasi dengan suasana baru, wilayah yang baru. Kalau terkait dengan masalah cetak tegas, masih ada kata-kata pada dasarnya. Kalau pada dasarnya itu berarti belum full berkomitmen. So, ya, Pak. Tegas. Jadi seharusnya yang keluar dari komitmen dari teman-teman itu adalah kami berkomitmen. Gitu. Jadi jangan pada dasarnya. Ya Pak. Jadi semua berkomitmen Pak Dodi. Siapa? Kecil banget, udah 100%.
Ya, tolong diulangi lagi tentang terkait komitmen tentang cetak tugas. Oke, Pak. Ya. Itu kan berlaku untuk seluruhnya, Pak. Untuk seluruh pegawai BKKBN, terutama kami yang di Laksalo, siap dan menjalankan tugas. Apalagi dengan kondisi masih ada suasana COVID-19 ini, Pak. Oke, makasih atas komitmennya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu pendorong dalam rangka untuk lebih berprestasi lagi ke depan untuk semua kawan-kawan PKB di Kota Tanjung Pinang. Oke, makasih Pak Rudi. Izin Pak Kepala, sedikit saya mau. Oke, makasih Pak Eb. Saya baru mau menyampaikan, Pak Eb udah duluan rupanya nangkep. Di sini ada Bu Nur ya. Halo Bu Nur, ini tindak lanjut dari adanya pemutasi wilayah kerja nih Bu Nur. Nah, tolong supaya dipantau tentang serah terimanya. Serah terima seperti yang disampaikan Pak Eb tadi. Jadi jangan sampai pergantian wilayah kerja, PKB yang baru di tempat yang wilayah yang baru itu tidak diserahkan data-datanya, informasi-informasi, masalah-masalah tidak disampaikan oleh PKB yang lama. Nah, tolong ini di monitor betul, karena kalau benar kata Pak Ed tadi, kalau tidak ada penyerahan pasti akan makan waktu yang panjang untuk proses mempelajari, memahami, itu waktu yang panjang. Jadi mesti ada kontrol dari kawan-kawan. Supaya mereka melakukan serah terima itu secara utuh, secara lengkap. Supaya kawan-kawan yang baru itu kan tidak lagi bingung. Nah, bila perlu kalau ada kesulitan untuk pengenalan wilayah kerja. Nah, paling tidak 1 hari teman yang lama itu bisa mendampingi, mengenalkan wilayah-wilayah kerja yang ada di tempat dia yang lama. Itu yang perlu dilakukan, benar. Supaya kawan-kawan yang baru nggak bingung. Ke mitra-mitra itu diperkenalkan, Pak Kade, Pak Lurahnya, ke mitra-mitra kerja yang ada di wilayah itu diperkenalkan oleh PKB yang lama. Kalau dia mau bergerak sendiri-sendiri, ya itu akan makan waktu yang lama. Jadi pengenalan, penyesuaian itu lama waktunya. Sebenarnya pengenalan, pemahaman wilayah baru itu paling lama 2 bulan seharusnya. Itu udah selesai. Jadi nggak sampai bulan Juni sampai bulan Juli ini masih mengatakan bahwa kami masih dalam proses pengenalan pemahaman wilayah baru karena ada mutasi. Nah, ini yang belum termasuk kategori budaya dalam implementasi budaya kerja cetak tegas tadi. Jadi belum cerdas itu kan caranya, belum efektif dan efisien itu dalam pelaksanaan kerjaan. Nah, tolong ini dipantau, bila perlu disaksikan Bu Nur, disaksikan apa yang dilakukan oleh mereka dalam rangka untuk serah terima tugas dari yang lama kepada yang baru. Mungkin itu Bu Nur, saran kita. Siap Pak. Oke. Kemudian saya beralih lagi ke Natuna. Halo Natuna. Izin Pak Gabar, Dr. Fahri Kabit. Oke, lanjut Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala, Pak EF, Pak Taris, rekan-rekan dari Kabupaten Kota dan Provinsi, dan kawan-kawan PLKB yang saya sayangi di Natuna. Izin Pak, sebagai laporan aja untuk PKB Natuna sendiri, kinerjanya dan koordinasinya sangat baik di kita, alhamdulillah. Cuman untuk kami sendiri sebenarnya ingin menanyakan Pak tentang tupoksi, mungkin ini kami masih belum memperjelas dengan BKKBN. Kira-kira untuk sekarang kan kami menempatkan mereka di satu kecamatan. Jadi satu PKB itu bertanggung jawab terhadap satu kecamatan. Sedangkan kita ada 3 PKB, jadi mereka melaksanakan tugas di 3 kecamatan, Pak. Kira-kira ke depan bisa nggak kami meningkatkan tantangan ataupun tupoksi mereka untuk memegang beberapa wilayah kecamatan, karena kita ada 15 kecamatan. Cuman memang rentang kendalinya agak jauh, dengan juga memperhatikan mungkin operasional mereka, dan mungkin juga bisa juga dengan jarak jauh itu berupa komunikasi lewat telepon atau lain-lain untuk memantau
kinerja kawan-kawan PLKB non PNS yang ada di Natuna. Kami tadi baru saja melaksanakan koordinasi dengan inspektorat terkait dengan legalitas dan keamanan penganggaran PLKB non PNS yang ada di Natuna. Secara umum penjelasan dari inspektorat memang karena tidak adanya larangan dan ini masih wilayah yang tidak ada aturan yang tegas untuk melarang, jadi tidak ada masalah untuk menganggarkan kembali PLKB non PNS di Natuna dengan melihat fakta-fakta dan atau ada kajian untuk kebutuhan kita terhadap adanya PLKB non PNS. Memang ada saran juga menyusun perbuk tentang PLKB non PNS, Pak. Sehingga untuk tata cara mulai dari seleksi, tupoksi, monitoring, penggajian dan lain-lain itu lebih kuat dasarnya. Mungkin ini yang akan kami butuhkan bantuan support dari BKKBN nanti untuk penyusunan perbuk ini. Mungkin ada yang ahli di bidang hal ini, mungkin di BKKBN atau mungkin ada pengalaman di luar tentang Perbu PLKB non PNS. Nah, ini juga salah satu kajiannya adalah keberadaan PKB PNS yang sudah ada di Natuna, sehingga mungkin perlu dipertegas dan diperjelas untuk tupoksi dan kewenangan apakah sama antara PKB yang merupakan yang sudah punya jabatan ahli semua ya, ahli penyuluh karena sudah golongan 3A semua karena S1 dengan kawan-kawan PLKB non PNS nih Pak. Tapi secara umum memang untuk kinerja mereka di tingkat kecamatan maupun mereka juga megang 1 atau 2 desa, PKB di Natuna sudah sangat baik koordinasi dan tugasnya. Mungkin demikian Pak sementara Pak Kepala, izin. Oke, yang pertama kami ucap terima kasih Pak Fahri karena atas pembinaan Pak Fahri, Bu Kadis, kemudian Pak Fahri CS, makanya PKB dan PLKB Kabupaten Natuna itu menjadi luar biasa. Ini tidak terlepas dari binaan, Pak, pembinaan dari kawan-kawan di OPDKB Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas upaya Bu Kadis sama Pak Fahri, Pak Fahri yang berusaha payah dalam rangka untuk mempertahankan keberadaan PLKB non PNS di Kabupaten Natuna. Nah, memang betul untuk itu perlu dibuat kajian, Pak, buat telaah tentang kebutuhan. Itu yang mesti dilakukan. Kemudian yang kedua, buat SOP-nya, SOP dalam rekrutmennya. Itu mesti dibuat secara jelas. Memang harus dikukuhkan. Jadi dalam rekrutmen kebutuhan itu mesti memang ada dikukuhkan dalam bentuk regulasi, apa dibentuk dalam bentuk perbu atau apa, kan? Nah, itu kami sangat mendukung itu. Nah, nanti dalam proses penyusunan perbu itu kalau ada yang bisa kita bantu akan kita bantu, Pak. Kita akan support. Jadi kita tidak akan melepaskan ke Natuna secara utuh, gitu kan. Jadi mana yang kalau misalnya ada kesulitan apa, kasih tahu kita. Nanti kita bantu untuk mencarikan solusi-solusi yang diperlukan. Nah, kemudian terkait masalah pembagian atau menambah tantangan untuk para PKB PNS. Nah, itu saya kira itu udah kebijakannya, kewenangannya dari kabupaten, Pak Fahri. Jadi BKKB provinsi nggak boleh ikut campur, Pak. Jadi apapun yang mau dilakukan oleh OPDKB kabupaten kota terhadap teknis atau cara kerjanya PLKB, wilayah kerja PKB itu adalah kewenangan dari OPDKB Kabupaten Natuna. Kita nggak boleh intervensi. Kalau memang itu dianggap terbaik, silakan lakukan itu. Nah, tadi memang perlu didukung dengan ini, barangkali sarana komunikasi. Kalau kita punya wilayah itu kan dengan rentang jarak yang cukup jauh, gitu kan? Karena saya paham Natuna itu jauh-jauh sekali wilayah kerjanya. Jadi memang perlu didukung dengan sarana komunikasi. Makanya pada waktu kita rapat di AKPC kemarin, saya menyarankan kalau bisa ada pengadaan smartphone. Nah, ini saya untuk mendukung komunikasi antar
sesama PKB dan PLKB, kemudian dengan OPDKB kabupaten, dengan kecamatan, dengan manapun itu bisa memperlancar komunikasi. Kemudian smartphone juga bisa untuk sarana penyampaian pelaporan bagi para PKB dan PLKB. Nah itu sebetulnya yang harus diinikan. Nah ya saya kira itu Pak Bari yang terkait dengan apa yang Pak Bari sampaikan tadi. Ya saya kira itu Pak Bari ya. Nanti kita juga bantu bikin kayak telaah hukumnya ya, yang untuk menjadi dasar dalam penyusunan perbuk juga nanti. Oke, makasih Pak Bari. Semoga sukses. Natuna aku udah the best sekarang untuk bulan Mei, data Mei, peringkat 1 Pak untuk capaian kontrak kinerjanya. Ya selamat untuk Natuna. Oke, Bu Wanti. Ya, ini Pak mengingat waktu Pak. Ya. Hari Jumat. Makanya saya kembalikan ke Bu Wanti nih. Saya kembalikan ke Bapak untuk menutupnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati teman-teman pejabat administratif, pejabat pengawas, tingkat PKB provinsi, teman-teman dari OPDKB Kabupaten Kota, dan para penyuluh KB dan tugas lapangan KB se-Provinsi Kepri. Pertama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang dalam bulan Juni kemarin telah berpartisipasi aktif dalam pelayanan KB serentak. Itu luar biasa untuk Kepri karena semua kabupaten kota sudah mencapai di atas 100%. Tadi Pak Ep lupa menyampaikan bahwa kita di tingkat nasional berdasarkan urutan persentase capaian kita berada di urutan ketiga secara nasional. Itu atas karya kita semua. Jadi kalau BKKBN provinsi kan hanya menunggu laporan, tapi yang berkarya itu adalah Bapak Ibu yang ada di lapangan, baik yang ada di OPDKB, yang ada di PLKB, PKB, berserta yang lain-lainnya. Itu karya kalian semua. Jadi kami dari BKKBN provinsi mengucapkan terima kasih atas itu semua. Nah, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pembicara tadi bisa menjadi acuan, bisa menjadi tuntunan dalam melaksanakan tugas keseharian. Yang utama terkait dengan budaya kerja yang harus kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas keseharian kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, bisa melakukan sesuatu yang terbaik, bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita targetkan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa menjadi satu prestise bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bisa menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.